Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim fa'akala minha walam yas'al an dalik. Zakara nutur ing hadis sapa syekhuna guruwe kita fi syarahil minhaj ing dalem syarahe kitab minhaj. Wa yu'fa lan den ngampura apa an mahallis tijmarihi apa ya? Ntar dulu. Wa yufalan den ngampura apa an mahallis tijmarihi panggonane istinjae wong. Najis juga dari tempat istinja seseorang itu diampuni. Wa an naimi dzubabin lan saking kotorane laler. Begitu juga najis yang berupa kotoran lalat itu pun dima'fu. Wa baulin lan uyuh wa rawthi khuffasin lan kotorane kelelawar. Khuffas tuh kelelawar bukan ya? Lupa, ada kamus nggak ya? Udah lama nggak oleh-oleh, lama nggak ngaji. Fil makani ing dalem panggonan. Wa kadzalan iku kaya mengkonon-mengkonon dzubab atau naimi dzubab as-saubu utawi pakaian. Wal badanu lan badan. Wa in kathurat lan senjan akeh apa naimi dzubab li usril ihtirazi krono angele ngehindar anha saking naimi dzubab. Kotoran lalat atau kalau khuffas tuh ya Allah segampang, maksudnya sampai lupa ya. Khuffas tuh pokoknya kotoran lalat atau misal di sini kotoran kelelawar yang sangat banyak di sebuah tempat
Begitu juga entah itu nempel di baju atau badan, meskipun banyak tetap diampuni. Maksudnya andaikan kita sholat di situ sah, ya. Jadi kalau ada kotoran tikus, kotoran lalat dan kotoran kelelawar yang nempel di suatu tempat di lantai, meskipun banyak, mau sedikit mau banyak. Wa kadza athaubu wal badan, begitu juga nempel pada pakaian, nempel pada badan. Li'usril ihtiraz, menghindarinya itu susah, maka ma'fu. Gitu ya. Itu kotoran lalat atau kotoran kelelawar. Mau kering mau basah. Tapi wa yu'falan dan ngampura opo amma, kotoran saking barang jafa kang garing opo ma min dzarkisa irit tuyuri saking kotorannya. Kotoran tuh ada naimin, ada warotin. Maksudnya tuh sama-sama punya arti kotoran. Ya. Ansa irit tuyuri saking skabehane piro-piro manuk fil makani ing dalem panggonan. Idza ammat ing dalem nalikane rata opo al balwa ujian, cobaan. Bihi kelawan zarkun. Begitu juga ada najis yang diampuni, ada najis yang dimafu. Najis apa itu? Yaitu kotoran semua burung yang telah kering, tapi tetap itu najis, diampuni. Kan kita sering melihat ya di bawah-bawah kandang burung, atau misalnya banyak burung merpati di Mekah itu kan misalnya, atau di depan ini misalnya banyak burung merpati gitu, terus banyak eeknya, lalu eeknya jadi kering. Wa yufa amma jaffa min dzarki sairit tuyur fil makan idza ammatil balwa bih, apabila ujian itu merata. Nggak tahu ini taksis pengkhususan atau memang ya udah, yang penting mah ada kotoran burung yang sudah kering, maka itu dimaafkan. Entah itu al-balwa barangkali lagi musimnya, katakanlah balwa itu lagi musimnya atau tidak. Wa qadiyatu kalamil majmu' lan utawi ketentuane pernyataane kitab majmu' iku al-afu dan ampura anhu saking darken fisaubi ing dalam pakaian wal badani lan badan aidon halemane. Begitu juga kalau misalnya kotoran burung itu nempel di pakaian, buat sholat ya tetap sah. Najis gak? Najis, tapi najisnya najis di gitu ya, di badan ya tetap sah. Gitu. Wala yu'falan ora dan ngampura opo an ba'ril fa'ri lah, saking kotorane tikus. Walau ya bisan senejan iku garing alal aujuhi ingatase dawuh kang luwih netepi wajah. Tapi untuk kotoran tikus meskipun kering juga nggak dimaafkan. Kotoran tikus kering tuh nggak dimaafkan. Apalagi basah, keringnya aja nggak dimaafkan tikus ya. Beda sama kelelawar, sama burung, sama kotoran lalat gitu tuh. Lakin afta tetapi ne berfatwa sopo syekhuna guruwe kita Ibnu Ziyadin, rupane Syekh Ibnu Ziyad kaba'dil mutaakhirina kaya sebagiane ulama kontemporer. Bil afwi kelawan den ngampura opo anhu saking ba'ril fa'ri idza amat ing dalem nalikane rata opo al balwa ujian bihi kelawan ba'rul fa'ri.
Tetapi guru kami Syekh Ibnu Ziyad itu memberikan sebuah fatwa bahwa kotoran tikus itu sama aja lah kayak kotoran burung di Ma'fu gitu. Ya, kata beliau. Ya, kalau emang lagi musimnya, idza ammatil balwa katakan. Kalau lagi emang musimnya begitu. Kalau lagi pandeminya lah bahasanya, kalau lagi merata. Ka umumiha kaya keumumane al balwa fi dzarkit tuyuri ing dalem kotorane pira-pira manuk. Wala tasihhulan ora sah apa salatu man salate wong hamala kang gawa sapa man mustajmiron ing wong kang istinja nganggo watu. Tidak sah sholatnya seseorang yang menggendong temannya, yang temannya itu istinja pakai batu. Dianya sendiri sih sah sholatnya kalau istinja pakai batu, tapi kita yang gendong dianya, sholat dalam keadaan gendong dia nggak sah gitu. Berarti ya, mungkin yang istinja pakai batu misalnya anak kecil umur 12 tahun saa atau apa, lalu kita tahu dia istinja pakai batu kemudian kita gendong, sholat kitanya nggak sah. Au hayawanan atawa gendong hewan biman fadhihi kelawan dalane hewan, biman fadhihi iku ing dalem dalane hewan najisun utawi najis. Atau kita menggendong kucing yang kucingnya tuh manfaat tuh anusnya lah, itu ada najisnya, habis berak gitu. Maka kita sholat nggak boleh bawa itu, gendong nggak boleh begitu. Tapi kalau sekiranya kita lihat bersih nih monyetnya nih, monyet bersih nih monyetnya nih, udah gendong nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada nih lihatnya masih ceboknya nggak bersih si monyet nih, lagian cebok gimana monyet, ini monyet nggak bersih nih, jangan dibawa. Ngerti ya? Hayawanun biman fadhihi najisun. Au mudhakki atawa au mudhakkin atawa wong kang nyembelih. Ghusila kang den basuh opo mazbahuhu tempat penyembelihane, au mudzakan atawa hewan kang den sembelih, maaf. Husila kang den basu opo mazbahuhu tempat penyembelihane mudzakan duna jaufihi ing dalem sakliyane wetenge mudzakan. Atau kita sholat membawa kambing kurban atau ayam yang disembelih, meskipun tempat penyembelihannya itu sudah diepel, sudah dibasuh, tapi jika di dalam tempat, di dalam hewan sembelihan itu masih belum dibelek perutnya, duna jaufi, belum dibelek ya, bebek atau ayam baru sembelih gitu loh, kemudian perutnya belum dibedah, masih ada isi perutnya, lalu kita sholat membawa itu, maka sholatnya tidak sah. Paham ya gitu ya? Au maitan atawa mait tohiron kang suci ka adamiyin koyo anak Adam wasamakin lan walang. Lam yusal kang durung den adusi opo batinuhu jerawane maitan tohiron. Atau kita menggendong mayit menggendong mayit atau menggendong belalang yang dalemannya tuh belum sampai dicuci,
Nah, kita kelak kan nanti kita bisa jadi akan dimandikan dan akan memandikan. Nah, kalau giliran kita memandikan ibu kita atau ayah kita meninggal atau siapapun, ya tangan kita harus nyodok-nyodok ke duburnya, harus diambil semua kotoran-kotoran. Ya, resiko hidup. Atau kalau tidak, maka kitanya yang akan diperlakukan demikian oleh keluarga kita. Dan itu pasti. Kalau kamu belum mengalami ya wajar, masih anak-anak, masih kecil. Tapi ya pada saatnya nanti ngalami. Upayakan tidak, bukan orang lain yang begitu ya. Nah, dibuang dulu kotorannya, nanti keluar lah. Orang kalau mati itu jadi lembek tuh, kayak keluar. Terus ee-nya tuh keluar. Mau kita tarik terus. Gitu. Nah, kalau udah suci ya baru kita boleh gendong mayit tersebut ketika sholat. Ya meskipun nggak mungkin ya, ini hal yang sepertinya nggak pernah terjadi, tapi ya Kiai Musannif atau penyusun ya tetap menulis hal demikian untuk kewaspadaan. Aubaidotan atau endog mudhirrotan kang rusak fi batiniha ing dalem jeroane baidah. Mudhirrotan kang rusak fi batiniha iku ing dalem jeroane baidah damun utawi geti. Tidak sah juga sholatnya seseorang yang menggenggam atau membawa di kantongnya atau tangannya telurnya rusak. Di dalam telurnya itu ada darahnya, gitu loh. Di dalam telurnya ada darahnya, enggak sah. Wala sholata qabidin lan ora ono sholate wong kang genggam. Torfa muttasilin ing pucuke perkara kang nyambung. Binajisin kelawan najis. Wa illam yataharrak senejan ora bergerak apa muttasil biharokatihi kelawan gerakane wong. Ada yang bisa nerjemahin? Tidak sah sholatnya seseorang yang menggenggam sesuatu itu nyambung dengan najis. Ini ada patok di atas nih. Ini patok ya. Patok ini ditancap di tanah yang kebetulan ada kotorannya. Nanti ya, ada kotorannya, kotoran orang lah. Atau kotoran tikus, bukan kotoran burung ya. Kotoran najis, boy. Kan kayunya itu suci. Tapi kayu itu muttasil binajisin, nyambung dengan najis. Maka apabila kita sedang sholat genggam itu aja, itu sholatnya nggak sah. Meskipun si tongkat ini itu lam yataharrak biharokatihi, tidak ikut bergerak dengan gerakan si musolli. Apa yang yataharrak biharokatihi itu sorban, peci, mekena, jam tangan. Ini adalah benda-benda yang yataharrak, bisa bergerak biharokatihi, sebab gerakannya si musolli. Sarung, celana, iya kan, gelang, anting, kalung, itu kan yataharrak. Dia akan ikut sujud ketika duduk ya, begitu dia akan ikut gerak ketika kita gerak gitu ya. Nah, andaikan ada kayu yang diam saja kayunya, kita tempelin ujungnya aja lah, kita kobit, kita genggam ujungnya saja, tapi kayu itu muttasilil binajisin, nyambung dengan najis. Meskipun kayu itu tidak mengikuti gerakan kita, dianya diem, kitanya gerak gitu. Kita sujud, dia diem, berdiri, nggak kita pegang. Cuma kita sekali aja pegang. Allahu Akbar. Bismillah. Udah nggak sah salatnya.
Maka jangan pernah menggenggam sesuatu yang najis atau sesuatu yang menghubungkan pada sesuatu yang najis, meskipun dia tidak mengikuti gerakan kita. Far'un utawi ki kuana cabang suwiji, laura'a lamun ningali sapa wong man ing wong, yuridu kang arepake sapa man salatan ing salat, wa bisaubihi lan iku kelawan pakaiane man najisun utawi najis khairu mafuin anhu, khairu mafuin kang ora den mafu apa anhu saking najis, lazima mongko wajib hu ing wong apa i'lamuhu maih weruman. Jika seseorang melihat temannya, lebih enak begitu ya. Jika seseorang melihat seseorang, jadi lau ro'a man, ro'anya sudah ada fa'ilnya sendiri. Nah, mannya menjadi maf'ul. Jangan lau ro'a man, lau ro'a lamun ningali sapa man wong. Bingung jadi. Ro'anya sudah punya fa'il man, lalu mannya menjadi maf'ul bi. Jika kita lah katakan ro'anya tuh lau ro'aina gitu enaknya. Lau ro'aitu. Jika kita melihat man seseorang yuridu sholatan wa bithaubihi najisun ghairu ma'fuwin anhu, maka yalzamuhu i'lam. Paham maksudnya? Jika kita tahu atau melihat ada seseorang yang mau sholat, tapi wabithaubihi najisun, najisnya ghairu ma'fuin, bukan kotoran burung, bukan, gitu loh, bukan semut mati, bukan iler, bukan umbel, bukan. Wah, ini bahaya ini gitu. Kita tahu dengan mata kepala kita sendiri bahwa dia mau sholat, wa bithaubihi najisun ghairu ma'fuin, maka lazimahu i'lamu, maka wajib bagi kita, hunya keman pertama ya, wajib bagi kita untuk i'lamu, memberitahu dia, hunya keman yang kedua. Maka kita wajib ngasih tahu dia, kalau tidak berarti dosa. Orang tahu. Nah, dikiaskan dengan aurat, dikiaskan dengan batalnya wudhu dia, gitu loh. Wa kadzalan kaya mengkonon yalzamu wajib hu ing wong apa ta'limu man, ngajarake wong ro'a kang ningali sapa wong hu ing man, ya khillu hale ngrusak, ya khillu hale nyacat lah sapa man wong keloro biwajibi ibadatin kelawan kewajiban ibadah, fi ra'yi muqalladihi ing dalem pendapate kang den taklidiye wong. Itu aja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah wajib bagi kita untuk ngajarin seseorang yang kita melihat dia itu ibadah wajibnya rusak. Kita tahu dia belum bisa Al-Fatihah, kitanya wajib ngajarin dia. Kalau enggak dosa. Gitu ya. Kita tahu bahwa dia rukunya tuh enggak bener, ruku mendik konon. Bener enggak sholatnya, enggak bener. Begitu salam, kita wajib ngajarin. Ruku enggak boleh begitu. Ada yang orang sujud tapi tidak dengan sab'atu a'dha, sujud tangannya berdua di sini misalnya. Salah apa enggak? Enggak salah. Itu namanya yakhillu
biwajibi ibadah, merusak kewajiban ibadah karena ketidaktahuan dia. Gitu ya. Maka kita wajib ingatkan itu. Ngerti kan? Kita wajib untuk mengajari dia. Meskipun fi ra'yi muqalladi, sesuai dengan pendapat imam saya, sudah. Meskipun sebenarnya diperbolehkan oleh imam lain. Contoh, ada seseorang yang awam lalu jadi imam terus nggak baca habis Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Orang awam nggak pernah mondok. Ngerti kan? Menurut Imam Malik sah. Menurut Imam Syafi'i nggak sah. Karena kalau Imam Syafi'i, al-basmalah minha. Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Kita tahu perbedaan ulama tersebut. Antara Syafi'iyah dengan Malikiyah kita ngerti banget. Cuman si imam nih jahil. Nggak tahu, mungkin ikut-ikutan siapa gitu. Mungkin ikutan Imam Sudes Masjidil Haram. Lalu setelah salam, bang, kenapa sholatnya nggak pakai bismillah waktu Fatihah? Ya nggak apa-apa sih, itu Imam Masjidil Haram aja nggak boleh loh bang. Kita jawab gitu, nggak boleh loh. Tapi Imam Masjidil Haram, ya itu sih dia sendiri, ente nggak boleh, kenapa coba nggak pakai bismillah? Ya nggak tahu. Ya, pakai bismillah, orang bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Kita mengatakan fi ra'yi muqalladi. Kita menyampaikan sebuah pendapat sesuai dengan muqallad kita, Imam Syafi'i. Seseorang yang kita taklidi gitu loh. Arti ya? Seseorang yang kita taklidi, kita taklidnya sama Imam Syafi'i, ya sudah gitu. Kita sampaikan pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ustadz, kalau misalnya menjatuhkan talak 3 sekaligus itu jatuhnya talak 3 apa talak 1? Kita tegas jawab talak 3, ya sudah, nggak apa-apa. Meskipun ada yang berpendapat talaknya itu 1. Itu namanya ra'yi muqalladi. Nggak apa-apa kita mengajarkan seseorang sesuai dengan versi imam kita yang kita ikuti. Kalau dia misalnya agak ngeyel, nyeleneh, tapi ternyata ada kok yang bilang talaknya jatuh 1, siapa? Ya ada, kata Kiai. Ya siapa? Ngomong. Saya lupa, ya nggak boleh begitu. Jelas tahu saya talak 3 sudah. Imam Syafi'i jatuh talak 3. Imam jatuh talak 3. Atau ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya talaknya 3, saya talak 3 kamu, itu jatuhnya talak 1 atau talak 3? Jatuh talak 1. Paham ya? Jatuh talak 1. Loh, tapi katanya, nah, kalau nggak boleh kata jatuh talak 3, talak 1. Kau bertanya kepadaku, maka aku akan menjawab sesuai ra'yi muqalladi. Sesuai dengan pendapat seseorang yang memang kita ikuti, yakni Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sesuai dengan apa yang saya tahu. Kecuali jika engkau ahli ilmu, engkau ngaji, engkau ngerti tentang ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama, khilafiyah, ya, engkau boleh pilih. Mau talak 1 atau talak 3. Ketika seorang suami mengatakan talak 3, jatuhnya 1 atau 3, kau mukhayyar, wa kun mukhayyar. Kau mukhayyar. Bisa dikasih pilihan. Maunya talak 3 atau 1? 3 sajalah, Imam Syafi'i. 1 sajalah, Imam apa namanya? Ibnu Qayyim. Nah, itu namanya prinsip. Itu namanya prinsip. Seperti Imam Malik ibn Anas ditanya oleh Raja Harun ar-Rasyid. Wahai Malik, saya berhubungan intim dengan istri saya. Saya nikah di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan, siang bolong, saya berhubungan biologis dengan istri saya. Hukumannya apa ya kira-kira? Sebenarnya 3, tapi jawabannya cuma 1.
Siyamu syahraini mutatabi'ain. Engkau harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Awa ghairu dzalik, ada yang lain enggak? Enggak, itu aja. Kata Imam Malik, enggak, itu aja gitu. Paham ya gitu. Nah, akhirnya Raja Narosid ngerasa berat nih begini. Biasalah kayak kita gitu loh. Nyari-nyari ulama lagi yang kira-kira bisa meringankan gitu loh. Ya, nyari lagi. Nah, di zaman sekarang begitu. Kurang puas dengan jawaban Ustadz satu, nggak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan hawa nafsu, cari lagi Ustadz yang lain. Nggak cocok, cari yang cocok. Nggak ada dalilnya pun nggak apa-apa, cari yang cocok. Meskipun kepada dukun nggak apa-apa, yang penting dukun itu ngasih fatwa. Ini anehnya kita. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid tadi bertanya kepada muridnya Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya Syafi'i, saya berhubungan intim di siang bolong dengan istri saya di bulan Ramadan. Hukumannya apa? Tapi cerdasnya Imam Syafi'i saat itu, sebelum kau bertanya kepadaku, kau bertanya kepada siapa? Kepada Malik gurumu. Apa jawaban dia? Saya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut coba. Ya sudah, sahih. Betul jawabannya itu. Meskipun ada, kan itu kafaratul dzihar maksudnya jima tapi kafarat dzihar. Namanya kafarat dzihar. Jadi orang kalau ngezihar istrinya, nanti kafaratnya tuh 3. Siyamu syahraini mutatabi'ain, atau it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin, atau satunya itqi raqabah, membebaskan budak. 3 nih jawabannya. Sok pilih salah satu. Mau siyamu syahraini mutatabi'ain boleh, mau itqi raqabah boleh, mau it'amu sittina boleh. Tapi Imam Malik awal dengan tegas siyamu syahraini mutatabi'ain, tuman. 2 bulan berturut-turut. Nyari ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya tuh bertanya, sebelum engkau bertanya kepada saya, bertanya kepada siapa dulu? Kepada gurumu Malik. Apa jawabannya? Saya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, itu benar, kata Imam Syafi'i. Padahal dalam hati Imam Syafi'i itu ngerundel itu tuh. Kenapa sih guru tuh ada 2 jawaban lagi kok? Enggak dikasih pilihan aja gitu loh. Itu ya keluhan seorang murid. Akhirnya secara pribadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu nyamperin gurunya Imam Malik. Tabayun kan? Wahai guru, sudah datangkah kepada engkau seorang raja yang bertanya tentang jima di siang bolong Ramadan? Sudah. Engkau menjawab 2 bulan berturut-turut? Betul. Jawaban bukan 1 kan? 3, betul. Kenapa enggak jawab cuma? Kenapa engkau jawab cuma 1? Weh Syafi'i, andaikan jawabannya itu itqu raqabah, membebaskan budak, gampang sekali bagi dia. Iya kan? Nanti maunya setiap hari dia ngelanggar aturan Allah terus. Jima lagi sama istri, toh nanti kafaratnya itu membebaskan budak. Bisa jadi nanti dia bebaskan budak 30 hari, jadi 30 budak. Semudah itu orang kaya untuk mengkafaroti dosanya, misalnya mengkafaroti kesalahannya. Atau it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Aduh, raja 60 orang miskin. Ya, 6.000 orang miskin aja bisa. Iya kan? Maka kalau dikasih 2 kafarat ini, dia nggak jerah. Dikasih yang 1. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Tuman, biar dia nggak kayak gitu lagi Syafi'i. Oh iya ya gitu. Bentar. Akhirnya Imam Syafi'i itu yang rasa islah taslim lah. Tabayun dulu. Kalau nggak tabayun, akhirnya kita ngerundel saja. Ini akhlak ya. Akhlak. Jika ada anak ibtidak bertanya kepada ulia, hati-hati dulu ngejawabnya.
Jika ada salah satu masyarakat yang bertanya kepada kita, awas, jangan-jangan dialah yang adu domba kita. Perbedaan ulama-ulama diadu domba. Dikira orang awam yang berbeda pendapat itu adalah ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz nggak ada hak dan nggak boleh beda pendapat. Siapa dia? Kiai-kiai nggak boleh beda pendapat. Yang diperbolehkan berbeda pendapat ya hanya 4 tadi. Imam Syafi'i, ya, kalau diurutin berarti Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sudah 4 saja, yang lain jangan. Atau ashabnya, murid-muridnya, ulama-ulama dari mereka, boleh. Yang mana sudah mempunyai sertifikat legitimasi. Itu apal Quran ya iya, apal sekian banyak hadis ya iya, dengan rawinya dia iya, udah mujtahid ya iya. Pas mereka memberikan sebuah fatwa, kita pendapat, asumsi, opini. Maka andaikan ustadz dengan ustadz bentrok, berbeda pendapat, maka siapa yang mempunyai dalil dia yang unggul. Siapa yang hanya menggunakan pendapat sendiri, maghlub, jangan dipakai, kalah dia. Tapi secara logika, secara menurut saya, dalilnya mana bos dalilnya? Dalilnya di kitab apa, di halaman berapa? Saya pengen tahu, lihat, saya fotoin. Kali aja saya bisa nerjemahin. Begitu ya. Saya tidak butuh pendapat Anda sebenarnya ya. Tapi saya meminta pendapat ulama yang barangkali Anda sudah membaca pendapat ulama tersebut. Yang saya butuhkan adalah pendapatnya ulama. Begitu. Ngerti kan? Maka awas, hati-hati nanti diadu kita bisa jadi sama orang awam. Sama orang nggak ngerti apa-apa nih. Nggak ngaji. Ya boro-boro tahu begini, mana begini. Tasrifan aja dia nggak bisa. Iqra aja nggak bisa. Apakah ini bentuk kita merendahkan mereka? Tidak. Kita harus waspada sama mereka. Mereka pengetahuan sangat minim dalam hal agama. Yang mereka tahu senyum adalah akhlak, gitu aja. Berbakti sama orang tua-tua, akhlak, itu aja yang mereka tahu. Itu pun nggak tahu gurunya dari mana. Entah dari caption-caption yang ada di sosmed atau gimana, kita nggak ngerti. Yang jelas mereka nggak mondok seperti itu. Nah mereka ini doyan untuk ngadu domba. Atau mereka ini mencari seorang ustadz, seorang guru yang ketika berbicara sesuai dengan selera dan hawa nafsu. Cocok di saya, cocok. Masa orang awam bisa mengatakan setuju saya? Setuju saya. Loh kok bisa menjuri gitu loh. Orang awam bisa mengatakan setuju. Yang nggak ada hak gitu loh. Paham ya? Orang awam nggak bener apa enggak sih, ada dalilnya enggak? Pengen tahu kitabnya apa, dalilnya apa, ibaratnya apa. Maka jangan terlena dengan kebesaran seseorang. Terkenal misalnya, masyarakatnya banyak, itu pun belum bisa dipercaya. Apabila dia memberikan sebuah fatwa atau mengeluarkan sebuah pendapat yang baru dia sampaikan dari hayalan dan opini atau asumsi dia saja. Dia akan dianggap alim apabila dia mengatakan qala Syafi'i, qala Ahmad, qala ini had gitu. Ya, qala Rasulullah, qala Allah sahabat. Wah, ini alim nih orang. Tapi awas, itu juga bisa jadi nggak benar. Makanya kita telusuri sanadnya, kitabnya bisa baca. Itu salah satu tujuan kita mondok atau mesantren tuh biar kita nggak dibodohi dalam hal agama. Lihat ada seorang yang diagung-agungkan oleh pemujanya, oleh pengikutnya, sampai mereka cium tangan bolak-balik 7 kali. Misalnya, sampai ada yang nyium kakinya gitu, sampai ada yang nyium jidatnya. Misal, sampai orang tuh kalau bicara pada ngerunduk-ngerunduk, ngesot berjalan di depan dia. Apakah kita takjub? Jangan dulu. Jangan kita takjub seperti halnya mereka takjub. Jangan kita membenci seperti halnya mereka membenci. Kita punya prinsip yang gak ikut-ikutan. Gitu loh. Keren banget nih manusia. Kayak raja. Walid gitu tuh. Ya. Iya, tongkatnya, jenggotnya dilus-lus. Itu kan menakjubkan bagi orang awam.
Orang pada ngormatin, saya juga harus ngormatin. Kayak bebek jadinya kita, ikut-ikutan. Bentar. Kita harus pengen ngetes dulu nih gitu loh. Ngetes dulu, ya kitanya bukan guru lagi, nggak belajar agama lagi, jadi nggak bisa ngetes. Tapi setidaknya, ya angel lah, orang awam tuh angel. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kadang-kadang hak dianggap batil, kadang-kadang batil dianggap hak. Begitu. Batil tuh dianggap hak, hak tuh dianggap batil. Coba. Ada ulama memberikan sebuah fatwa yang enggak masuk di akal, yang enggak sesuai dengan ini salah di ulama. Kita yang awam bisa nyalahin ulama, padahal yang disampaikan ulama itu hak. Ulama memberikan sebuah penyampaian batil, tapi sudah menjadi lumrah di tengah-tengah masyarakat kita akhirnya nggak setuju. Beginilah cara berpikir batasan-batasan orang awam. Maka ya anggap aja kita orang awam. Tapi kita sekarang sedang berusaha belajar agar nggak ikut-ikutan. Andaikan ada orang seperti itu, takjub, luar biasa ini, jenggotnya panjang ini. Jenggot sampai lengser dia. Di tanah misalnya. Kalau jalan debok, udah kayak Dajjal Sughro. Debruk. Ya orang-orang pada ikutan hormat kan, jadi kita ke bawah-bawah toh biasanya. Ya, udah. Tapi mereka pada cinta tuh karena apa sih? Gitu. Karena keilmuannya, pengen tahu keilmuannya kayak gimana. Lah, kemudian ketika kita tanya, wahai Pak Ustadz, wahai Pak Yai, apakah diperbolehkan seseorang mengusap wajahnya dengan air bekas kaki? Boleh, apalagi kiai. Mohon ibaratnya, halamannya, makolahnya siapa, pernyataan siapa. Pokoknya begini. Sampai nggak ada dalilnya, saya jangan percaya, minggat saya. Pamit. Gitu aja, gampang kan, pamit. Harus begitu. Jadi kalau ada seseorang yang dianggap meskipun ulama apa, cari tahu ayat mana. Nggak ada ayatnya, ya sudah, di Bukhari, atau di Muslim, atau di Abi Dawud, atau di Nasai, atau di Ibnu Hibban, Ibnu Majah, mana? Tidak ada lagi. Ya sudah, pernyataan ulama, mana? Di kitab apa adanya? Di kitab apa? Sebutkan halamannya atau dalilnya. Kalau ada dalilnya saja, udah cukup dalilnya saja. Barangkali saya bisa cari di Google, atau saya bisa tanya kepada ustadz lain, atau suruh bacakan. Kita jangan iya baik. Nah, kesalahan kita iya baik. Begitu ya. Kesalahan kita tuh iya baik. Bapak Ustadz, bolehkah seorang perempuan, seorang kiai masuk ke kamarnya santrinya, boleh nggak? Boleh. Apalagi melihat dadanya, boleh banget. Dalilnya mana, Walid? Dalilnya mana? Tanya juga gitu. Ya pokoknya gini, guru itu adalah seorang mursyid, dia mengetahui zahir batin apa, tidak ada halangan, tidak ada. Dalilnya mana, bos? Ya begini, pamit lah. Gitu aja. Gampang kan? Jadi untuk membedakan antara ulama akhirat dengan ulama-ulamaan gitu loh. Pak Yai, Pak Ustadz, Anda bikin pengajiannya di majelis taklim. Tetapi Anda ada penyanyi dangdut yang geol-geol di depan jamaahnya. Dalilnya Pak Ustadz. Jadi begini, amar ma'ruf tuh begini, nahi mungkar tuh begini. Jalan untuk menaji mungkar, untuk menjadi pemikat ini. Dalilnya Pak Ustadz. Gitu. Ya kalau misalnya tidak ada begini, nanti masjid sepi, nanti majelis taklim sepi, nggak ada yang datang. Dalilnya Pak Ustadz, gitu ya. Paham kan? Dalil semua menurut saya pamit. Paham kan? Gampang sekali kita pamitan. Nah, kalau menurut jangan dipakai. Kita bukan sedang memakai pendapatnya seseorang, apalagi dia belum kita kenal. Tapi kita harus memakai pendapatnya ulama yang dia mempunyai integritas yang baik. Jadi perbedaan ulama tuh ya, 4.
Atau kalau tidak ashab-ashabnya kayak Nawawi, kayak Rafi'i, kayak Imam Ibnul Qayyim, kayak Imam Ibnul Taimiyah, sok. Oh, menurut dia begini padukan. Tapi kalau menurut Gus ini kayak jangan dipakai. Andaikan memang kita harus memakai pendapatnya Gus, itu tes dulu. Entah itu tesisnya, entah itu disertasinya, karangan kitabnya, bedah bukunya, dites hafalan Qurannya, dites hadisnya, jarwa ta'dilnya, angel begitu sudah nyari. Kalau persoalan ceramah pada bisa. Ya juga 1 jam nggak berhenti ngomong. Bisa ceramah. Tapi persoalan fikih, katsirun khutaba'uh wa qalilun fuqaha'uh. Banyak ahli khitobahnya, tapi sedikit ahli fikihnya. Nah, ke depan juga kamu bergaul dengan siapa aja, kalau ngomong begini tentang agama tanya dalilnya, halamannya berapa. Kalau dia lupa halamannya, ya sudah dalilnya saja. Kalau dia lupa dalilnya, Anda kata siapa. Gitu aja. Kata siapa, Pak Guru, Pak dosen kata siapa. Tapi bukan berarti membuat kita menjadi kurang adab dan kurang ajar. Tetap harus menggunakan adab. Tadi yang Abi contohkan hanya sebagai ekspresi saja. Ekspresi di mana seseorang meninggalkan majelis yang memang ya tidak meluruskan, tetapi kenyataan prakteknya kelak, ya udah Ustaz, saya pamit dulu. Kan gitu. Jangan ikut-ikutan pamit ya. Ini bocah nggak ngaji nih, siapa kini? Ustaz Busro menyesatkan nih. Akhlaknya beli bener kan gitu. Abi hanya sekedar memberikan sebuah gairah pencerahan. Tapi adapun kalau prakteknya, Pak Ustadz, kayaknya kami nggak bisa ngaji lagi bulan depan. Insya Allah kami akan silaturahmi jalan, tapi jangan ngaji lagi. Kenapa? Karena dia setiap ngaji menggunakan pendapatnya kalau menggunakan pendapat pribadi, tutup bukunya, tutup kitabnya, ngoceh. Nanti di samping Anda saya pasang burung beo. Paham ya? Wallahu a'lam.